Halo guys, apa kabar nih kalian? Semoga baik-baik aja ya. Jadi pada video kali ini kita akan bahas alur cerita dari film yang berjudul Unrest. Film ini akan menceritakan tentang seonggok mayat yang dijadikan objek pembelajaran untuk mahasiswa kedokteran. Tapi tanpa disangka, mayat itu memiliki masa lalu yang kelam semasa hidup, sehingga arwahnya gentayangan dan akan meneror siapapun yang menyentuhnya. So, seperti apakah kisahnya? Kita langsung aja ke isi cerita film selengkapnya. Cerita diawali dengan diperlihatkan seorang wanita bernama Allison. Dia adalah seorang mahasiswi kedokteran yang saat ini sedang berada di sebuah rumah sakit. Di sana dia akan belajar dan berlatih cara membedah tubuh mayat. Sesampainya di kamar, Allison segera beristirahat karena besok dia akan melakukan pelatihan bersama seorang dokter bernama Blackwell. Sementara itu di ruang mayat memperlihatkan dua orang pria bernama Malcolm dan juga Ivan. Mereka menyiapkan beberapa mayat yang akan digunakan untuk praktek besok. Biasanya mayat-mayat yang akan dijadikan objek bedah adalah mayat-mayat yang nggak memiliki identitas. Mayat-mayat itu kebanyakan udah lama berada di rumah sakit karena identitasnya nggak diketahui dan juga nggak ada keluarga yang mengambil mayat tersebut. Keesokan paginya, Dr. Blackwell mempersilahkan para mahasiswa untuk masuk ke dalam ruang lab untuk melakukan proses pembedahan. Sebelum melakukan pembedahan, Dr. Blackwell menjelaskan beberapa aturan mengenai penggunaan ruang lab. Yang mana lab akan dibuka setiap hari selama 24 jam. Dan jika mahasiswa ingin belajar sendiri tanpa bimbingan dokter, mahasiswa bisa mengunjungi lab itu dengan memasukkan kode akses. Kemudian Dr. Blackwell menyuruh mereka semua untuk membuat kelompok belajar yang masing-masing terdiri atas 4 orang. Allison memutuskan untuk satu tim dengan 3 orang pria bernama Brian, Carlos, dan juga Rick. Kemudian tim Allison ini mendapatkan objek seorang wanita yang memiliki luka goresan di seluruh tubuh. Mereka pun menyebut mayat itu sebagai Norma. Pada saat Allison melihat mayat Norma, Allison mendadak pingsan karena nggak kuat melihat betapa mengerikannya mayat itu. Saat udah sadar, Blackwell pun menjelaskan bahwa pingsan saat melihat mayat mengerikan adalah hal yang wajar bagi mahasiswa yang baru belajar. Setelah keadaan Allison membaik, dia memutuskan untuk kembali ke ruang lab untuk membantu Brian, Carlos, dan juga Rick. Setelah sampai di ruang lab, Allison pun mengambil alih mayat Norma dan dia yang akan membuka organ tubuh dari mayat tersebut. Karena hari udah larut malam, mereka pun disuruh untuk kembali ke kamar mereka masing-masing dan akan melanjutkan pembedahan pada keesokan harinya. Pada pagi harinya, Allison, Brian, Carlos, dan juga Rick melanjutkan proses pembedahan pada mayat Norma. Di sini terlihat bahwa mereka udah berhasil membuka tubuh bagian paru-paru. Saat yang lainnya sedang sibuk memperhatikan bagian paru-paru, Allison malah melihat bekas luka yang ada pada wajah Norma dan menyimpulkan bahwa bekas luka itu merupakan bekas luka yang emang sengaja dilakukan. Memiliki firasat buruk mengenai mayat tersebut, Allison yang gak kuat menatap mayat Norma lebih memilih untuk menutup wajah mayat itu. Setelah selesai, mereka pun beristirahat di sebuah ruangan, dan saat sedang asik istirahat ini, Rick tiba-tiba didatangi oleh tunangannya yang bernama Jennifer. Jennifer yang merasa penasaran dengan wujud mayat manusia mulai mengajak Rick untuk melihat mayat tersebut. Namun hal itu dilarang oleh Carlos karena menurut kepercayaannya seorang mayat masih memiliki roh di sekitarnya dan jika roh tersebut merasa terganggu, maka roh itu bisa aja membunuh manusia. Walaupun itu hanyalah kepercayaan Carlos, tapi tetap aja Rick nggak percaya akan hal itu. Secara diam-diam dan tanpa diketahui orang lain, Rick mengajak Jennifer pergi ke ruang lab untuk menunjukkan mayat yang mereka sebut sebagai Norma. Tanpa ada keraguan sama sekali, Jennifer menaruh telapak tangannya di dada mayat itu. Dan Jennifer seketika terkejut karena dada mayat itu terasa hangat. Rick yang melihat Jennifer ketakutan menyuruh Jennifer untuk menunggunya di luar, sedangkan Rick sendiri akan menutup kembali mayat tersebut.
Namun baru aja keluar dari lab, Rick tiba-tiba dibuat terkejut setelah melihat Jennifer yang udah tewas bersimbah darah. Sementara itu di tengah malam, Allison mencoba menyusup ke dalam ruangan Dr. Blackwell untuk mencari identitas sebenarnya dari mayat yang mereka sebut sebagai Norma. Firasat buruk yang muncul di pikiran Allison membuatnya semakin kepo dengan asal-usul dari mayat Norma. Setelah menggeledah ruangan Blackwell, Allison hanya menemukan beberapa foto dari mayat Norma, sedangkan identitas mayat itu masih belum diketahui. Keesokan paginya, Allison menanyakan ke pengurus rumah sakit yang bernama Paul tentang mayat Norma. Paul pun mengatakan bahwa jasad-jasad yang datang kemarin merupakan jasad yang datang dari berbagai wilayah dan sama sekali nggak memiliki identitas. Jadi dengan nggak adanya identitas tersebut, maka mayat-mayat itu bisa digunakan sebagai objek pembelajaran. Karena Allison nggak mendapatkan informasi apapun, akhirnya dia meminta bantuan pada Brian. Mereka bersama-sama berusaha mencari informasi mengenai asal-usul mayat Norma. Karena kelas membedah akan segera dimulai, mereka pun bergegas pergi ke ruang lab. Di sana Dr. Blackwell menyuruh mereka semua untuk mencari tahu otot-otot yang ada pada tubuh mayat. Kemudian Dr. Blackwell pun memberitahu Allison, Brian dan juga Carlos mengenai Rick yang udah berhenti mengikuti kelas karena suatu alasan. Pada awalnya Blackwell ini nggak ingin memberitahu mereka alasan tersebut, tapi karena mereka terus memaksa, akhirnya Blackwell memberitahu mereka bahwa tunangan Rick udah tewas dengan misterius. Dan karena hal itulah Rick memutuskan untuk berhenti mengikuti kelas kedokteran. Mendengar berita itu, Allison berinisiatif untuk menjenguk Rick ke rumahnya. Dan ketika Allison melihat Rick hanya bisa terdiam dan gak bisa berkata-kata. Dia hanya bisa menangis dan gak terima dengan apa yang telah terjadi. Mulai dari situlah Allison memiliki firasat bahwa pelaku pembunuhan Jennifer merupakan arwah dari mayat Norma. Karena merasa ada yang aneh dengan sikap Rick, Allison segera membawanya ke rumah sakit. Setelah itu Allison memutuskan untuk bertemu dengan seorang wanita bernama Caroline yang merupakan direktur rumah sakit tersebut. Di sana Allison mulai menceritakan tentang adanya keanehan pada mayat yang dijadikan objek pembelajaran. Allison merasa bahwa arwah dari mayat itu terus menghantuinya, akan tetapi Caroline menganggap bahwa itu adalah hal yang wajar untuk mahasiswa yang baru belajar. Karena Caroline nggak bisa diandalkan, Allison pun memutuskan untuk pergi dari ruangan itu. Di lab sendiri, Allison bertemu dengan seorang pria bernama Ivan, dan Ivan ini terlihat sedang mengecek kondisi mayat-mayat yang digunakan oleh mahasiswa untuk belajar. Lalu Allison bertanya kepada Ivan mengenai identitas dari mayat Norma. Ivan memberitahu sebenarnya mayat Norma berasal dari negara Brazil dan Norma ini ditemukan tewas saat melakukan wisata ke Amerika. Dan karena jarak antara Amerika dan Brazil sangatlah jauh, menyebabkan keluarga dari mayat itu nggak kunjung menjemputnya. Pada akhirnya mayat itu dijadikan bahan objek pembelajaran untuk mahasiswa yang kemudian Allison bertanya pada Ivan mengenai luka goresan di tubuh Norma. Karena luka goresan itu tampak seperti digores oleh dirinya sendiri. Ivan memberitahu bahwa Malcolm adalah satu-satunya orang yang tahu kenapa mayat itu dipenuhi oleh luka. Tapi udah beberapa hari ini Ivan gak kunjung melihat keberadaan Malcolm. Pada tengah malam saat semuanya udah tidur, Allison mengajak Brian untuk pergi ke ruang lab. Allison kemudian mengajak Brian untuk menutup mata agar mereka bisa merasakan hawa dari makhluk halus. Tapi saat sedang memejamkan mata ini, tiba-tiba Allison mendapatkan penglihatan mengenai sebuah lemari pengawet yang di dalamnya terdapat beberapa mayat. Allison pun tahu lemari yang dimaksud adalah lemari yang ada di ruangan itu. Setelah berhasil membuka lemari itu dari atas, Allison sangat terkejut karena melihat ada beberapa mayat termasuk mayat Ivan. Lemari tersebut berisi air yang mengandung formalin dan dengan menggunakan kail mereka berusaha untuk menarik mayat Ivan dari dalam sana. Bau busuk yang sangat menyengat membuat mereka sulit untuk berkonsentrasi, terlebih mayat Ivan ini menyangkut dan gak bisa dikeluarkan. Yang pada akhirnya Allison dan Brian melaporkan hal itu kepada pihak kepolisian untuk diusut lebih lanjut. Allison sangat percaya bahwa mayat-mayat yang ada di lemari ada kaitannya dengan mayat Norma.
Kemudian Dr. Blackwell menyuruh Allison untuk segera datang ke ruangannya, yang mana Blackwell mencoba menanyakan apa maksud dan tujuan mereka berdua melaporkan pada pihak kepolisian. Allison pun menjawab bahwa dirinya merasa ada suatu hal yang telah terjadi pada mayat Norma, sehingga Allison bisa merasakan hawa kemarahan dari arwah tersebut. Blackwell membantah hal itu dan menjelaskan bahwa mayat itu hanya digunakan untuk pembelajaran dan gak perlu dikaitkan dengan hal-hal mistis. Dia meminta Allison dan juga Brian untuk nggak ikut campur dalam masalah-masalah yang ada di rumah sakit itu. Setelahnya mereka berdua memutuskan untuk kembali ke asrama, yang mana disinilah Allison malah merasa sakni dan mengajak Brian untuk berkimpoy. Setelah enak-enak, Allison pun pergi ke toilet. Di sana Allison mendengar suara-suara misterius dan ketika dicek, Allison sangat terkejut ketika melihat mayat dari Malcolm. Kematian Malcolm itu membuat Allison sangat yakin bahwa yang telah membunuh Malcolm adalah arwah Norma. Tapi di sini Allison masih belum tahu apa motif sebenarnya dari arwah Norma membunuh Malcolm. Setelah menemukan mayat dari Malcolm, Allison bergegas pergi ke ruangan Caroline. Di sana Allison mencoba meyakinkan Caroline, yang mana pada awalnya Caroline ini nggak percaya dengan perkataan Allison. Tapi ketika melihat Allison yang dalam keadaan ketakutan, barulah Caroline percaya dengan apa yang dikatakan sama Allison. Allison sangat takut jika dirinya yang akan menjadi target berikutnya dari kutukan arwah Norma. Allison meminta untuk membakar atau mengubur mayat Norma agar gak ada lagi korban yang berjatuhan. Namun Blackwell menolak saran itu mentah-mentah karena mayat Norma akan digunakan sebagai bahan pembelajaran. Allison percaya jika arwah itu marah karena dia nggak mendapatkan ketenangan. Setelah itu Blackwell memberitahu jika mayat yang disebut sebagai Norma memiliki nama asli Alita Kovacs dan dia tinggal di Brazil. Karena Blackwell nggak mau menjelaskan lebih detail tentang Alita, Allison bergegas pergi ke ruang komputer rumah sakit untuk mencari database seorang pasien bernama Alita Kovacs. Allison pun pada akhirnya berhasil menemukan beberapa artikel dalam bahasa Portugis, dan karena Allison nggak bisa bahasa Portugis, dia pun meminta bantuan Carlos untuk menerjemahkan semua artikel itu. Pada awalnya Carlos ini nggak ingin ikut campur, namun Allison memberitahu Carlos bahwa udah ada 3 orang yang tewas setelah menyentuh mayat Alita. Karena Carlos juga udah menyentuh mayat itu, mau nggak mau Carlos pun membantu menerjemahkan artikel tersebut. Beberapa waktu pun berlalu dan kelas pun segera dimulai. Saat Allison dan Brian berada di ruang lab, Dr. Blackwell memberikan kabar bahwa mayat Alita telah diganti oleh mayat yang baru. Sedangkan mayat Alita udah dibakar dan didoakan agar arwahnya bisa tenang. Setelahnya Carlos datang dan memberitahu Allison tentang artikel yang berhasil dia terjemahkan. Dalam artikel itu dijelaskan bahwa Alita meninggal karena bundir. Sebelumnya dia pernah mengajak seorang pria untuk melakukan perkimpoyan, yang kemudian Carlos mengajak Allison dan Brian untuk menonton sebuah rekaman. Di dalam rekaman itu terlihat setelah Alita melakukan hubungan badan dengan pria tersebut, perilaku Alita tiba-tiba berubah sangat drastis. Karena perilakunya semakin aneh, Alita pun dibawa ke rumah sakit untuk dirawat lebih lanjut. Berbulan-bulan dirawat di rumah sakit, tapi Alita nggak kunjung sembuh. Di sini juga diketahui bahwa saat itu Alita udah hamil selama 6 bulan. Carlos kemudian mengganti rekaman sebelum Alita bertingkah aneh, di mana dia tampak diwawancarai oleh seseorang, dan dari sanalah terungkap bahwa ternyata Alita dulunya merupakan seorang arkeolog. Alita sangat suka mempelajari kebudayaan dan kehidupan manusia di masa lalu. Saat itu Alita sedang berkunjung ke Meksiko untuk mencari kuburan dari suku Aztec. Di sanalah Alita menemukan kurang lebih ada 50.000 mayat yang menyembah dewa iblis. Sampai suatu ketika saat Alita menelusuri lebih dalam, Alita menemukan benda kuno yang dimiliki oleh iblis tersebut. Alita sempat menyentuh benda itu dan awalnya nggak terjadi apapun. Tapi ketika Alita pulang ke Brazil, tingkahnya mulai berubah menjadi aneh dan dia memutuskan untuk menjadi seorang kupu-kupu malam. Bahkan Alita dengan tega menghabisi pelanggannya. Hal itu pun membuat Alita dilarikan ke rumah sakit untuk diberikan perawatan.
Mengetahui hal itu, Allison bergegas pergi ke ruangan di mana Rick dirawat di rumah sakit. Di sana, Allison mulai bertanya pada Rick apa yang telah Rick dan Jennifer perbuat sehingga menyebabkan arwah Alita sangat marah. Tapi bukannya memberikan jawaban, Rick ini malah menyerang Allison. Sementara itu, terlihat Carlos sedang pergi ke perpustakaan untuk mencari sebuah buku mengenai asal-usul suku Aztec. Ketika ingin mencari tahu lebih dalam mengenai suku Aztec, Carlos secara nggak sengaja melihat tulisan "You are next" dan nggak lama setelah itu, Carlos pun dihabisi oleh arwah Alita. Kematian Carlos tentu membuat semua orang yang ada di rumah sakit menjadi heboh, dan dari buku yang dibaca Carlos ini terlihat sebuah gambar patung yang mengerikan. Setelah menelusuri gambar tersebut, ternyata Alita sengaja melakukan hubungan badan dengan pria agar dirinya bisa hamil. Dan dari bayi itulah dia bisa menumbalkannya untuk Raja Iblis dari suku Aztec. Setelah bayinya ditumbalkan, barulah Alita melakukan bundir di ruang rumah sakit tempat dia dirawat. Sementara itu, di sisi lain, kondisi Rick semakin lama semakin memburuk. Sampai suatu ketika Rick mencoba untuk membuat senjata tajam dari sendok, dan ketika senjata itu berhasil dibuat, Rick pun berencana untuk melakukan bundir. Tapi sebelum itu, Rick menitipkan sebuah surat untuk diberikan kepada Allison. Setelah memberikan surat itu nggak nunggu lama, Rick pun langsung mengakhiri hidupnya. Allison dan Brian pun bergegas pergi ke ruangan Rick, dan di sana salah satu penjaga memberikan surat yang udah dibuat Rick untuk Allison, yang ternyata isi dalam surat tersebut memperlihatkan tulisan "You are next". Setelahnya, Allison pergi ke ruangan Dr. Blackwell, dan di sana Allison bertanya di mana mayat Alita berada. Blackwell mengatakan bahwa mayat Alita udah ditangani dengan baik, tapi karena Allison ini nggak percaya, dia pun bergegas pergi ke ruang lab untuk membuka kembali lemari tersebut. Dengan berbagai cara, mereka mencoba mencari mayat Alita, dan ternyata mayat Alita berada di dalam sana. Mereka pun berusaha untuk mengeluarkan mayat itu, namun mereka berdua malah mendapatkan gangguan mistis dari arwah Alita. Hal itu membuat mereka kesulitan untuk mengambil tubuh Alita. Dengan penuh perjuangan, mereka berusaha untuk mengeluarkan mayat tersebut dari dalam air, dan karena arwah Alita semakin marah, dia sampai membuat Brian mengalami luka yang sangat parah. Allison segera membawa Brian menuju ke rumah sakit yang ada di lantai atas. Allison sempat bertemu dengan Dr. Blackwell, yang mana kekacauan di ruang lab akibat ulah Alita membuat Blackwell pun percaya dengan adanya arwah Alita yang gentayangan di rumah sakit tersebut. Kemudian Blackwell berjanji pada Allison akan mengurus mayat Alita. Setelah Brian mendapatkan penanganan, Allison pun langsung kembali ke ruang lab untuk membantu Dr. Blackwell. Tapi sayangnya Allison ini malah melihat Blackwell yang udah nggak sadarkan diri. Karena udah nggak ada waktu lagi, Allison memasukkan tubuh Alita ke dalam sebuah tas dan langsung pergi ke tempat kremasi untuk membakar mayat Alita. Setelah berhasil dibakar, abu dari mayat Alita kemudian disimpan di sebuah tempat, yang setelahnya Allison menemui Brian yang sedang dirawat dan mengajaknya untuk pergi ke Brazil. Rencananya Allison akan pergi ke Brazil untuk membuang abu dari jenazah Alita agar arwah Alita bisa tenang. Karena kejadian-kejadian yang menimpa Allison, dia memutuskan berhenti mengikuti kelas kedokteran dan akan mencari pekerjaan yang lain. Setelah beberapa waktu berlalu, Allison dan Brian pun pergi ke Brazil untuk membuang abu jenazah tersebut. Yang lalu film ini pun berakhir. Oke guys, jadi pada akhirnya Allison berhasil mengakhiri kutukan mayat Alita dengan membakar dan membuang abunya di Brazil. Dan cuma Allison dan Brian aja yang selamat dari amukan arwah Alita. Dan mungkin gini aja ya pembahasan film kali ini. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.